Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Julan Firdaus. Di sini izin untuk memberikan penjelasan terkait paper yang berjudul Attention is All You Need dengan topik Selamat Tinggal RNN dan Selamat Datang Transformer. Jadi kita bakal ngebedah anatomi paper legendaris dari Google yang merevolusi kecerdasan buatan dari antrean sekuensial menuju komputasi paralel absolut. Oke, langsung saja. Nah, ini masalah model klasik, yaitu model RNN atau LSTM zaman dulu. Itu cara kerjanya tuh sekuensial. Maksudnya apa? Dia tuh membaca katanya satu per satu. Cara kerjanya itu bener-bener bikin trainingnya tuh lama, dan juga ingatannya tuh terbatas karena ini long range ya. Sering lupa hubungan kata awal dan akhir di kalimat panjang. Sedangkan untuk algoritma yang ditawarkan paper ini, itu transformer, algoritma yang sampai sekarang dipakai dalam banyak banget model AI, terutama yang buat text based atau chatbot. Cara kerjanya itu serentak, dia tuh membaca seluruh kalimat sekaligus. Jadi kecepatan trainingnya tuh sangat cepat, dan juga punya ingatan long range-nya tuh global, memahami konteks terlepas dari jaraknya. Sifat sekuensial dari RNN membatasi efisiensi memori dan kecepatan training, terutama pada dokumen panjang. Oke. Jadi solusi super cerdasnya itu buang antriannya, dan kita akan gunakan self attention. Revolusi arsitektur, yaitu transformer membuang sistem sekuensial sepenuhnya. Tidak ada lagi recurrent atau convolutional neural networks. Jadi zaman dulu nih makanya masih sekuensial, sekarang konsep antrean ini dibuang. Kita gunakan self attention, yaitu langsung pokoknya to the point lah self attention tuh. Terus kita juga di transformer tuh menggunakan pemrosesan paralel, yaitu semua kata dalam urutan input diproses secara bersamaan. Dan senjata utama dari transformer itu mengandalkan murni pada mekanisme self attention untuk menarik dependensi global antara input dan output. Oke, di sini ada peta arsitektur utama dari transformer, yaitu ada dua tim ya. Yang pertama di sebelah kiri ada tim encoder dan sebelah kanan ada decoder. Si encoder ini atau si pembaca ini membaca kalimat secara utuh dan mengubah maknanya menjadi representasi angka, yaitu vektor kontinu. Sedangkan di kanan ada decoder atau si penulis, merangkai kata terjemahan satu persatu sambil terus mencontek. Itu makna dari sisi encoder. Jadi si encodernya ini membaca, mengubah maknanya menjadi representasi angka, dan si decoder ini si penulis merangkai kata terjemahan dan mencontek makna dari sisi encoder, dan akhirnya nanti bakal output. Mereka ini saling berhubungan melewati jembatan koneksi yang di sini, dari sini ya, yang menghubungkan encoder dan decoder menunjukkan transmisi attention. Nah, di sini encoder si pembaca pemahaman global. Di sini tuh dia punya beberapa node ya. Di sini ada tumpukan identik, terdiri dari 6 lapisan layers, ada 2 sub lapisan, yaitu yang multi head attention dan juga feed forward. Oke. Terus ada jalan pintas yang menuju ke add and norm, dan tujuannya itu mengekstrak makna dari setiap kata berdasarkan hubungannya dengan semua kata lain dalam kalimat yang sama. Oke, mari kita bedah sedikit-sedikit mengenai node-node-nya. Di sini ada input dan inputs embedding, itu teks awal dimasukkan ke dalam dimasukkan dan diubah menjadi representasi angka. Jadi teksnya dimasukkan ke dalam node sebelah sini, input embedding, dan diubah menjadi angka vektor agar bisa dipahami oleh mesin. Lalu di sini ada positional encoding, yang dimana vektor tersebut kemudian ditambah dengan informasi posisi. Jadi ini tuh penting agar model tuh mengenali urutan untuk setiap kata dan kalimat. Oke. Di sini dia bakal masuk ke dalam kotak ini, kotak yang terdiri dari 6 lapisan NX ya. Itu pertama dia bakal masuk ke multi head attention. Oke. Untuk multi head attention ini bertugas untuk menggali makna dari setiap kata, melihat hubungannya terhadap semua kata lain di dalam kalimat yang sama. Dan juga ada feed forward juga di sini, yaitu jaringan saraf sederhana yang memproses lebih lanjut hasil pemahaman dari tahapan attention sebelumnya. Jadi di situ juga ada, kalau kalian sadar, sebelum dia masuk ke multi head attention ada add and norm, jalan pintas. Ya, oke, di sini di setiap sub lapisan, di sini ada sub lapisan multi head attention dan feed forward tuh terdapat panah melengkung yang merupakan jalur pintas koneksi residual. Karena di sini fungsinya tuh datanya bakal digabungkan lagi melewati layar di sini add and norm. Jadi
agar nanti data yang diproses tidak kehilangan konteksnya. Jadi dia tuh misahin data asli sebagian, misahin data asli, dan nanti datanya kan ada yang bagi dua nih, ada yang masuk ke dalam multi head attention buat dikorek maknanya, diproses. Nanti data aslinya juga bakal dilewatin ke add and norm biar nanti ntar hasilnya digabung agar kata-katanya tidak kehilangan konteks, kurang lebih kayak gitu. Lanjut di sini ada anatomy decoder, si penulis yang tidak boleh mencontek masa depan. Yaitu struktur dasarnya itu memiliki sama, tumpukannya ada 6 lapisan, namun dengan satu lapisan sub-lapisan ekstra, ya ada 3 sub-lapisan. Jadi ada multi-head attention, masknya. Ini kena mask, ada multi-head attention dan feed-forward yang sama tadi kayak punya si encoder. Sub-lapisan ketiga melakukan multi-head attention, mengambil data dari output encoder, jembatan informasi di sini nih. Ada ada jembatan yang tadi dari encoder pergi ke sub-lapisan ketiga. Di sini ada masking atau penutupan di sub-lapisan self attention, dimodifikasi. Ini sub-lapisan yang di bawah ini, yang di mask ini, model dilarang melihat kata-kata yang belum diprediksi. Jadi itu biar nanti misalnya ada banyak kata. Nah, kata pertama, kata kedua itu boleh dilihat, tapi kata ketiga dan selanjutnya itu bakal ditutup biar nanti model itu bisa generate kata yang bakal keluar buat selanjutnya gitu. Bukan generate ya, lebih ke arah mungkin kata tepat tuh adalah menduga, meramal kata selanjutnya dengan cara melihat kata sebelumnya. Jadi kata yang sebenarnya muncul nanti itu bakal ditutupin dulu di mask biar nanti dia nggak nyontek gitu probabilitasnya gitu. Oke. Autoaggressive menggunakan simbol yang baru saja di-generate sebagai input tambahan untuk memprediksi kata berikutnya. Jadi bedanya itu cuma di sini doang ya. Ada add and norm, multi mask head attention ya. Terus lanjut lagi, kalau setelah kita lanjut di atasnya ada linear juga sampai nanti diproses pakai softmax, dan jadi baru probabilitas outputnya katanya bakal kayak gimana gitu bro. Oke. Jadi di pos 1 di sini nih ada aturan ketat di mana mesin ditutup matanya kena masking agar dilarang keras mencontek kata-kata di masa depan yang belum diprediksinya. Ia hanya boleh melihat kata yang sudah ditulis. Lah baru nanti di pos kedua, di tahap multi head attention kedua ini, si penulis akhirnya menerima kiriman ringkasan makna kalimat asli dari si pembaca, dari si encoder nih. Karena sini penulis menerima kiriman makna kata asli dari encoder. Oke. Pos ketiga feed forward itu data diproses lebih lanjut oleh jaringan saraf sederhana. Terus di garis akhir ada linear dan softmax. Di paling atas mesin menebak menghitung probabilitas kata apa yang paling tepat untuk ditulis selanjutnya. Lalu di sini siklusnya adalah autoregressive. Kata yang baru saja ditebak tadi langsung dimasukkan lagi ke dalam bawah, muter lagi, ya kan? Sebagai tambahan modal untuk menebak kata berikutnya. Terus begitu sampai kalimatnya selesai. Gitu kurang lebih. Lalu di sini kita bakal bahas bagian ini inti mesinnya, yaitu scale.product attention. Di sini kalau misalnya kalian lihat ada diagramnya Q, K, V. Di sini ada Q, K, dan V. Q itu artinya query, K itu artinya key, dan V artinya value. Di sini udah ada. Q-nya itu adalah kata kunci, key-nya itu label, dan V-nya itu value. Oke, ini analoginya ada di sini. Oke. Jadi pertama-tama Q dan K itu akan masuk ke matmul, ke kotak ini, node ini, yang akhirnya nanti bakal si Q dan K ini akan mencari tahu seberapa cocok kata kunci Anda dengan judul video yang ada. Misalnya ini kita menggunakan analogi mencari video rasa nasi goreng. Jadi Q dan K ini di matmul akan mencari tahu seberapa cocok kata kunci Anda dengan judul video yang ada. Lalu nanti bakal dikalikan ya, Q dan K itu di sini tulisannya ada. Lalu di sini bakal di scale atau dibagi akar di K. Maksudnya apa? Scale itu hasil kecocokan tadi dibagi dengan sebuah angka akar dimensi. Mengapa? Karena kalau tidak dibagi, maka angkanya bisa meledak terlalu besar dan membuat mesin gagal belajar. Oke. Di 3 di sini ada mask, ini sebenarnya opsional. Itu adalah fitur gembok yang menutupi kata-kata masa depan. Terus dipakai saat berada di fase decoder tadi. Jadi fase yang tadi sebelumnya, ini dipakainya pas di fase ini aja masknya. Terus di sini ada softmax, yaitu mengubah skor kecocokan menjadi probabilitas atau persentase. Contohnya 90%, 5%, dan sebagainya, dan seterusnya. Dan terakhir dikasih dikali matmul lagi, dikali V ya.
persentase tadi dikalikan dengan isi videonya atau dengan V. Video dengan persentase kecocokan tertinggi itulah yang akan dipilih sebagai jawaban. Kayak gitu kurang lebih prosesnya. Multi head attention itu maksudnya apa? Punya kepala lebih baik, yaitu bukan hanya satu fokus. Daripada hanya memiliki satu fungsi attention, transformer memproyeksikan Q, Q, dan V sebanyak H kali. Dalam paper ini yang diajukan itu H-nya itu sama dengan 8 kali. Kenapa hanya 8? Karena dengan H8 ini memungkinkan model memproses informasi dari ruang representasi yang berbeda secara bersamaan. Jadi misalnya kalau kita bikin contoh kepala 1 sampai kepala 3 tuh mungkin kepala 1 tuh fokus mencari subjek kalimat, kepala 2 tuh fokus mengidentifikasi kata kerja, dan kepala 3 tuh fokus pada nuansa tata bahasa atau grammar. Di sini selanjutnya ada positional encoding, memberikan nomor antrian berbasis gelombang. Ini yang kita bahas tadi, yaitu yang di bagian sini, positional encoding. Jadi kata-kata udah dijadiin angka, baru diberikan urutan, biar kita tuh gak kehilangan urutan kata-katanya. Masalah utama, karena di proses rentak, model awalnya buta terhadap urutan. Jadi bisa jadi itu buku baru versus baru buku, karena belum ada urutannya kan. Terus mekanisme injeksi menyuntikkan positional encoding ke dalam input embeddings menggunakan fungsi matematika sinus. Fungsi matematika sinus untuk dimensi genap dan kosinus untuk dimensi ganjil. Lalu sini ada efek GPS, yaitu berfungsi sebagai koordinat lokasi, memberitahu model posisi pasti setiap kata di dalam kalimat sehingga konteks spasial bahasa tidak hilang. Mengapa kita menggunakan self attention? Yaitu analoginya itu jalur tol bebas hambatan, karena pada sebelumnya di algoritma RNN atau recurrent yaitu setiap satu kata melewati banyak pos. Jadi kayak tadi yang kita bahas di awal-awal, yaitu operasinya sekuensial. Informasi harus melewati setiap pos satu persatu, ya kan? Lanjutnya, kenapa sih kita harus pakai self attention di transformer? Karena dia tuh langsung to the point, satu kata langsung satu ke kata selanjutnya. Informasi berteleportasi secara instan antar dua kata manapun, seberapapun jauhnya di dalam kalimat. Intinya self attention itu dia tuh to the point, kagak ngelewatin banyak pos, tidak ngantri juga, makanya lebih cepat trainingnya. Bukti visual, bagaimana mesin melihat bahasa, ini saya ambil dari papernya. Kita lihat, ya kan, berbagai kepala dari heads yang ditandain dengan warna berbeda secara akurat melacak dependensi terpisah dari kata kerja making. Kata di sini tuh, ini bukannya diputar, emang gambarnya muter gini. Secara otomatis melengkapi frasa making more difficult meskipun dipisahkan oleh banyak kata gitu. Jadi tetap kebaca melengkapi frasanya. Bukti visual, resolusi anafora. Bagaimana model tahu apa yang dirujuk oleh kata ganti it's? Gambar menunjukkan fokus attention yang sangat tajam, sharp pada kata law dan application. Saya lihat di sini agak terdistorsi sedikit. Mesin tidak hanya menerjemahkan kata demi kata, tapi benar-benar memahami struktur sintaksis dan referensi semantik kalimat seperti otak manusia. Jadi ini benar-benar inovasi banget. Hasil ujinya itu menghancurkan rekor terjemahan dunia dengan skor 28,4 dari kualitas INDE, skor BILIU. Pada rekor WMT 2014 Inggris Jerman mengalahkan gabungan ansambel model-model terbaik saat itu dengan margin di atas 2.0 BILIU. Sini skor pas 1,8 dari kualitas INVR, skor BILIU lagi, rekor model tunggal WMT 2014 Inggris Prancis. Ini buat nambahin konteks saja. Jadi BILIU itu adalah Bilingual Evaluation Understudy, yaitu metrik standar industri yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas teks hasil terjemahan mesin. Nah, maksudnya skor ini apa? Ada INDE, yaitu hasil terjemahan dari Inggris ke Dutch atau Belanda, atau di sini juga ada INVR, yaitu Inggris ke Prancis. Terus 3,5 hari efisiensi waktu. Training selesai menggunakan 8 P100 GPU model big. Model dasar bahkan selesai dalam 12 jam doang menggunakan model ini, model transformer. Kesimpulan data, hasil jauh lebih superior dengan cost komputasi atau flops yang hanya sebagian kecil dari kompetitornya. Dikarenakan ternyata videonya terpotong, jadi di sini saya harus nambahin, yaitu
slide kesimpulan. Apa aja sih warisan dari Transformer? Yang pertama, Transformer itu sederhana dan superior dikarenakan Transformer membuktikan bahwa membuang kompleksitas dari RNN atau CNN dan hanya menggunakan mekanisme attention adalah kunci utama. Yang kedua, Transformer itu cepat dan paralel, mengubah paradigma training AI dari antrian sekuensial yang lambat menjadi jalan tol komputasi paralel yang sangat berkecepatan tinggi. Dan terakhir itu fondasi AI modern. Transformer itu menjadi fondasi AI modern, yaitu arsitek yang lahir dari paper 2017 ini adalah kakek moyang dan tulang punggung dari large language model canggih yang kita gunakan saat ini seperti ChatGPT. Jadi sekian dari penjelasan artikel atau paper dari Attention is All You Need. Saya Muhammad Julian Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.